Kita akan menyambut berkat Tuhan melalui firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya nanti. Tapi sebelumnya kita akan menyiapkan ayat bacaan pada pagi hari ini. Nanti yang membaca Alkitab Mazmur 144 nanti dibacakan oleh Ibu Dunanti. Mazmur 144 ayat 1 sampai 15 dan Yohanes 8 ayat 1 sampai 36 nanti dibacakan oleh Pak Apul Siahaan dan Ibu Sarina membacakan ayat yang ke-37 sampai yang ke-59. Kita berdoa terlebih dahulu oleh Pak Kayan. Kepada Pak Kayan dipersilakan. Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami bersama saudara-saudara kami dari berbagai tempat, bersemangat menyambut kehadiran-Mu di dalam persekutuan pagi pada saat ini. Ya Tuhan, selanjutnya kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong kami untuk dapat menyimak firman-Mu sehingga firman Tuhan itu boleh masuk dalam hati kami, menjadi rema, menjadi pegangan dalam kami menjalani kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Berkati kami semua, berkati Bapak Pastor Paul yang akan memberitakan firman-Mu saat ini. Inilah doa kami ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Kayan. Silakan Ibu Dunanti dimulai. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Mazmur 144. Terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Ya Tuhan, tekukkanlah langit-Mu dan turunlah. Sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap. Lontarkanlah kilat-kilat dan serahkanlah mereka. Lepaskanlah panah-panah-Mu sehingga mereka kacau. Ulurkanlah tangan-Mu dari tempat tinggi. Bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari banjir, dari tangan orang-orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu. Dengan gambus 10 tali, aku hendak bermazmur bagimu. Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan yang membebaskan Daud hamba-Mu. Bebaskanlah aku daripada pedang celaka dan lepaskanlah aku dari tangan orang-orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanaman-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Semoga gudang-gudang kita penuh mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu, berlaksa-laksa di padang-padang kita. Semoga lembu sapi kita sarat. Semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Demikian. Yohanes pasal 8. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus,
"Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia, karena saatnya belum tiba. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu,
kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak akan ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham, bapamu, bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia.
tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah membacakan firman Tuhan. Lektor kita hari ini, Pak Apul Siahaan, Ibu Sarina, dan Ibu Dunanti Tobing. Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan renungan embun pagi yang akan dibawakan oleh gembala kita Dr. Joseph Paul Zhang dengan judul Pengikut Iblis. Silakan, Pastor. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Saudara, ada hal yang menarik ya ketika kita menjadi seorang Kristen, yaitu kita mengenal kata iblis dan kata Tuhan. Ya, Tuhan yang dimaksud ini Tuhan Allah ya, saudara ya. Karena ini Indonesia memang bingung ini ya antara Tuhan dengan Allah. Orang Indonesia ini bingung. Allah ya, God, maksudnya God and Satan ya. Nah, di dalam semua agama, nggak cuma Kristen ya. Maka kita percaya kalau di dalam Kristen itu God-nya adalah Yesus, ya, Satan-nya itu ya adalah satu sosok yang menakutkan, ya, yang bisa merasukimu. Dan ternyata cerita kerasukan itu ada dari zaman Yesus ya, kata kerasukan itu. Nah kalau di zaman sebelum Yesus nggak ada tuh kata kerasukan tuh. Ya, kalau Anda cari itu dalam perjanjian lama, nggak ada tuh kata kerasukan setan itu nggak ada. Anda baru mengenal kerasukan setan ini zaman Yesus, zaman para rasul tuh. Ya, dan 2000 tahun kemudian Anda masih menggunakan kata kerasukan, ya, demonize. Ya, jadi kalau Anda lihat dalam perjanjian lama nggak ada tuh. Kira-kira Kain itu waktu membunuh Habil itu kerasukan nggak, saudara? Ya, kerasukan, kan? Tapi kan nggak disebut kerasukan. Dikatakan Kain, kalau kamu tidak bisa menguasai hawa nafsumu, tesukamu, maka dosa akan mencengkeramu. Ya, kerasukan itu, jangan ngomong enggak ya. Kerasukan dalam zamannya Yesus itu namanya kerasukan. Di zamannya Kain namanya bukan kerasukan. Ketika seseorang tidak bisa menguasai hawa nafsunya, ya, maka dia dibajak oleh hawa nafsunya. Itu namanya kerasukan. Kerasukan apa? Hawa nafsunya. Lalu kita mencocokkan di dalam Yakobus 1, ya kan? Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri dan ia dipikat olehnya. Kemudian setelah berbuah menghasilkan dosa. Nah itu loh, berarti apa saudara? Ketika Kain tidak dapat menguasai keinginannya, tesukahnya, tiap-tiap orang dicobai oleh tesukahnya sendiri, dan kalau dia terpikat olehnya, maka akan berbuah dosa. Dan apa namanya, upah dari dosa adalah maut. Ya, makanya apa saudara? Akhirnya terjadilah pembunuhan itu. Nah, tipikalnya apa saudara? Tipikalnya agamawi. Saudara, orang yang mudah kerasukan itu adalah orang yang agamawi. Ya, kalau orang ateis malah rasional dia ya. Orang kalau ateis ya, dia tidak akan kerasukan. Aneh ya. Orang kalau ateis, saya ulangi ya, tidak akan kerasukan. Orang kalau agamawi, karena pengetahuannya itulah yang merasuki dia. Ya, pengetahuan agamanya itu yang akan merasuki dia. Makanya kamu banyak lihat orang-orang compong kalau beragama itu, loh, saudara. Orang itu makin beragama itu makin compong, makin sinting. Percaya enggak? Begitu kamu hidupnya di dalam akroh agamawi, ya, nonton YouTube kemarin ya, Embun Pagi yang kemarin. Ini ada 180 ya, kemarin juga sama ya. Begitu kamu hidupnya agamawi itu gini loh, saudara, agamawi itu. Kamu senang dengan ritual agama ya, simbol-simbol agama. Kamu tuh begitu kamu melihat salib, wih rasanya, waduh, Kristen saudara seiman, gitu saudara ya. Siapa yang masih begitu? Saya mah kalau ngeliat orang pakai salib gitu biasa aja, saudara ya.
Maaf ya, seringkali orang yang suka pakai salib itu lebih bangsat daripada orang yang kita anggap bangsat. Kamu boleh percaya, boleh. Buktinya Edwin. Dia salibnya gede banget, saudara ya. Ya kalau pakai salib sudah digoban begini ya, bedanya ya. Ya buktinya Edwin. Ya kan, buktinya Edwin. Kepahitan bukan. Ini saya cerita fakta itu loh, saya cerita fakta. Ya, orang kalau pakai salib gede-gede, ya apalagi kalau dia orang awam, ya, atau lagi di luar, mau pendeta sekalipun, biasanya dia lebih bangsat daripada orang yang kamu suka temuin di Alexis atau di Kalijodo. Percaya deh, saya saya tuh banyak kenal orang dari dunia gelap sampai di gereja. Begitu orang-orang gereja ini pakai salib gede-gede pergi ke dunia nyata, saudara ya. Dan di dunia nyata dia bangga dengan kalung salib yang gede-gede itu. Biasanya dia itu lebih bangsat daripada orang yang di Kalijodo atau di Alexis. Daripada yang lonte-lonte yang ketangkep basah itu loh, dibawa kepada Yesus. Supaya menghakimi, oh lonte-lonte ini siapa, saudara? Orang yang, kalau sekarang kan cuma orang Farisi ahli Taurat itu kan. Kalau zaman Yesus kan ahli Farisi Taurat. Tapi kalau sekarang itu yang pakai salib-salib gede-gede itu loh di badannya. Nah, sebenarnya kamu jangan ya. Jangan ya nak, tidak baik. Sorry, bercanda ya saudara. Oh ya jangan, tidak baik. Anak saya nggak tak ajarin saudara. Oh ya jangan. Kan kita ada yang ngasih ya, salib gede ya saudara, ada yang ngasih. Stainless. Pak Paul, saya lupa ya kasihnya kapan ya. Saya lupa ya itu dikasih kapan. Terus saya kasih anak saya kan. Karena saya kan nggak pakai begituan. Terus dia pakai saudara ya. Kalau aku jadi kayak mafia Italia. Dia bilang kayak mafia Italia malah. Ini bukan jadi kayak orang baik, malah jadi kayak mafia Italia dia bilang. Mafia Italia itu kalau mau bunuh orang, gitu dulu saudara ya. Tahu nggak? Mafia Italia kalau mau bunuh orang dia bikin tanda salib dulu. Dan dia merasa dia sudah dekat dengan Tuhan. Lalu dia bunuh tanpa merasa bersalah. Dan itu yang terjadi dengan agama. Nah, yang itulah yang unik dari Anda mengenal Kristen dan agama-agama lain, tapi kita ceritanya Kristen. Begitu kamu masuk di dalam ritual, terus kamu rajin ritual ya, masuk di dalam sebuah gereja, terus kamu duduk, gitu ya, dan kamu senang begituan ya, saudara ya. Tanpa kamu sadari, percaya deh, kamu itu lebih bangsat daripada orang yang selalu bilang gundulmu peang, daripada kan begitu saudara. Orang-orang yang suka bilang gundulmu peang itu malah lebih fair orangnya. Contohnya saya, ngaku-ngaku fair saudara. A B B, kamu iya enggak nih. Malah begitu. Makanya saya membiarkan ini ya, saya biarkan gimmick ini saya biarkan. Anda mau nyontoh nggak apa-apa saudara ya. Di rumah saya itu dulu, kalau di rumah ya saudara ya, saya kalau mau pam, gue dipanggil sama papiku, bisa dimarahin, bisa ditabok juga. Bisa ditabok juga. Dan tapi kita nggak pernah ya, papi kebetulan nggak pernah mukul anak-anaknya. Jadi banyak sekali aturan ya di rumah itu, banyak sekali. Di rumah kami itu ritualnya banyak. Kakak-kakak saya dua-dua kalau jalan kayak kucing saudara ya, nggak kedengeran. Yang jalan gedebruk cuma saya. Ya, kayak kucing ya, nggak boleh bunyi jalannya itu loh. Nah di rumah itu yang jalannya bunyi itu cuma saya. Saya dari dulu pemikirnya praktis ya saudara ya. Ribet amat sih hidup. Ya, hidup kok ribet amat. Kita ini sudah miskin, tambah ribet gitu. Kita ini udah miskin, bayar sekolah telat terus, mau apa-apa kita puyeng, ditambah ribet lagi, banyak aturan di rumah, coba stres nggak? Nah, ini saya nggak senang di rumah, saya tiap hari dari begitu pulang sekolah, saya udah pergi. Kalau waktu ayah, kecuali saya waktu jualan roti, saya bantu jualin roti ya. Karena saya kasihan, jadi saya bantuin. Tapi untuk kecil saya nggak mau di rumah, kan terlalu banyak aturan kalau di rumah, gitu ya. Ribet, saya nggak mau. Diatur-atur gitu tuh pusing saya ya, saudara ya. Nah, saya ngelihat ya, saudara ya,
Orang-orang nggak banyak aturan, hidupnya berhasil. Keluarga kita ini hidupnya aturan tapi kere. Jadi kan nggak terima kan hati ini kan. Tapi itulah faktanya. Orang kalau agamawi ribet itu biasanya malah ruwet orangnya. Saya itu banyak bergaul. Saya ngomong ini saya riset ya. Saya nggak asal ngomong ya saudara ya. Kalau kamu hidupnya kayak gitu, tajam hidupmu ruwet saudara. Tapi ketika kamu tidak ketemu orang-orang yang ini ya koboi begitu, ya biasanya hidupnya simple, praktis. Tapi orang-orang yang agama itu biasanya, waduh ini nggak boleh, itu nggak boleh, oh nanti ada setannya, oh nanti, oh ini di rumah itu, oh patung itu, oh aduh, jangan pakai baju ada naganya, aduh, orang ya ribet gitu. Dan biasanya orang-orang katanya pakai baju nggak boleh ada gambar naganya, di rumah ada patung, oh nggak boleh itu patung dari Bali, itu nanti ada setannya, oh saya dapat melihat penglihatanmu culekmu, saudara matamu, penglihatan. Loh, saya tinggal di Bali lama, nggak ada apa-apa. Jangan ngomong, nyatanya saya bisa jadi berkat buat kalian semua. Ya kan? Jadi terlalu banyak ruwet-ruwet. Ya, saudara percaya saya, saudara. Kalau kamu hidupnya dalam ritual dan aturan-aturan yang begitu rupa, itu tuh kamu tuh ini sekali ya, apa namanya? Kamu tidak akan menikmati kasih karunia Tuhan Yesus. Ya, dan tadi saya bilang, begitu kamu sudah membuat ritual simbol-simbol, ya biasanya kamu tidak akan menemukan keintiman bersama Tuhan. Intimu ya sama simbol-simbol. Kamu pegangan salib, oh salib Yesus, dipegang sudah menangis. Oh salib Yesus, diciumin saudara ya salibnya saudara ya. Dan berhenti di situ, karena kamu merasakan Tuhan. Waktu kamu pegang salib itu, kamu berhenti di situ. Ya, tapi waktu kamu belajar, nggak ada itu namanya gimmick ya. Kamu pegang sesuatu namanya gimmick. Terus gimmicknya itu nggak ada, saudara. Wah, kamu tuh kayak kerakelan pegangan sesuatu, bingung ya. Nah, saya pernah ngalamin, ya saya pernah ngalamin. 4 tahun itu waktu saya mengalami tekanan yang luar biasa, ketakutan. Saya belum pernah takut ya. Itu ketakut yang paling takut seumur-umur hidup saya, dan sampai hari ini saya nggak pernah, dan sekarang saya nggak pernah takut apa-apa malah ya. Waktu itu saya ketakutan sekali. Akhirnya saya pergi ke Gramedia beli salib. Saya pergi ke Gramedia beli salib yang paling besar yang bisa saya temui, saudara saya. Ya, saya pakai. Begitu saya kuat, saya pegang, saudara ya. Begitu saya pegang. Wah, rasa tenang ya, saudara ya. Rasa tenang nggak? Tenang. Waktu lagi saya pegang, oh salib Yesus. Saya cium, oh Tuhan Yesus. Saya cium, saudara ya. Membantu nggak? Memberi sugesti ya. Tapi, nah itu, ya. Akhirnya saya nggak ketemu Tuhan beneran. Begitu itu lepas semua, dada semua. Ya, wah, kayak orang bingung nggak ada pegangannya. Ya kan, kayak orang bingung nggak ada pegangannya. Ya kan? Disitulah. Karena tak buang. Saya marah. Saya gecek-gecek itu ya, salib sialan, bajingan, musuh bangsat. Soalnya ternyata tetap sial. Saya udah pegang-pegang salib tetap sial, saudara. Tak gecek-gecek, saudara. Ya, tak buang. Tak buang, saudara ya. Terus, nggak ada pegangan, wah kayak orang bingung. Ya. Dan saya mau jadi Islam waktu itu ya. Terus waktu saya mau jadi Islam itu, si Habibnya nggak datang, sudah tak pisu ya Habibnya. Kamu kurang ajar, kamu Habib bangsat, kamu janji mau datang, saya mau syahadat. Ini begini gitu ya, saudara. Nggak jadi, saudara ya. Seminggu kan, itu untung dia nggak datang ya. Dia nggak datang. Kalau datang saya sudah bersyahadat. Itu seminggu kemudian saya di kamar. Itu saya lagi di penjara itu ya, saudara. Saya duduk di kamar ya. Ya duduk-duduk itu saja, duduk gitu ya. Tiba-tiba saya mengalami suatu ini ya saudara ya, rasa aneh lah, pokoknya rasa aneh gitu, enak, adem, nyaman ya. Nah terus saya itu tuh tiba-tiba saya dapat penglihatan ya,
Ya entah ngelamun, saya mungkin dapat penglihatan saya ngelamun. Itu tadi yang ngelamun, saya melihat hidup saya lah, melihat sebuah film. Intinya itu film itu adalah hidup saya. Terus di situ saya melihat satu cahaya terang ya, saudara ya. Cahaya terang. Dan saya tahu itu Yesus. Ya entah mengapa saya tahu itu Yesus. Ada kekudusan yang luar biasa. Saya merasa berdosa, tetapi tidak merasa dihakimi. Kekudusan itu begitu penuh cinta. Saya seperti pelacur yang di Yohanes 8 itu. Saya seperti najis seperti itu. Terus Yesus bilang, ketika semua orang menghakimi, orang-orang meninggalkan saya. Kakak saya aja ninggalin saya, saudara. Kakak saya aja ninggalin saya, coba. Saking saya kurang ajarnya. Ya, saking saya kurang ajarnya, kakak saya saja ninggalin saya. Saya di penjara dekat dengan media, nggak ditengok. Istri saya, saking sudah jengkelnya sama saya. Ya. Saking saya itu menjengkelkan sekali. Bahkan istri saya pun mau diusir dari rumah dia. Kalau mau nengok saya itu ya, mau diusir, nggak boleh, saudara ya. Saking jengkelnya, saya itu jahat sekali. Jadi semua orang sudah ninggalin saya. Nah, sosok itulah begitu kudus, tetapi dia tidak menghakimi. Ya, nah, saudara, di situ saya belajar. Di situ mengubah semua cara berpikir, cara saya memandang Kristen. Di situ saya tidak pernah pegang lagi yang namanya semua simbol-simbol apapun. Mau menorah, mau salib, mau apa, mau apa. Oh, saya punya talit ya, saya punya talit sembahyang Yahudi. Saya punya shofar. Cuman buat petetan, cuma buat punya-punya, koleksi. Tapi yang ada apa-apa, saya di rumah sembahyang. Loh, saya nggak pernah sembahyang jam-jaman duduk. Oh, syukur, Yesus. Oh, saya nggak pernah begitu, saudara ya. Saya kalau berdoa ya duduk begitu sambil baca Alkitab di handphone. Duduk ya. Oh, kadang-kadang tiba-tiba saya ingin berlutut, ya saya berlutut. Tetapi seringkali saya berdoa justru saya lagi nyetir mobil. Ya, nyetir mobil ke Denak itu 2 jam. Saya 2 jam lah itu saya berdoa. Saudara, sesuatu yang indah ya ketika kita punya pengalaman yang tidak tergantung dengan gimmick-gimmick atau medium-media atau ritual-ritual atau simbol-simbol. Kamu tidak di-framing oleh simbol, oleh kehadiran simbol itu. Kenapa aku mau baik? Ya, aku mau baik aja. Kenapa aku mau mengampuni? Ya, aku mau mengampuni aja. Kenapa aku mau mengasihi? Ya, kenapa aku kasih tumpangan di pastori, sekalipun sering nombok? Ya, nggak apa-apa, aku mau kasih aja. Walaupun jengkel kadang-kadang. Ya, saudara ya. Saudara jengkel ya. Orang-orang kayak Edwin gitu kan bikin jengkel ya. Udah kita yang nalangin, masih berkhianat. Kan jengkel ya, saudara ya. Tapi kapok nggak? Enggak ya. Besok kapingin lagi, kasih lagi. Ya, kasih lagi. Atau ada orang saya nggak kapok. Ya nggak apa-apa. Ya kenapa? Ya karena saya mau kok. Saya mau, ada orang begitu, ya itu kan 1 dari 1000 orang yang kayak yang kupluk begitu kan, 1 dari yang laknat itu ya, luknut. Itu kan 1 dari 1000 orang yang begitu. Marcel enggak, si Andre enggak, ya kan saudara ya. Ya cuma 1 aja dari 1000 orang yang saya tolong. Kan begitu ya. Kenapa? Ya karena saya mau aja. Oh karena saya Kristen, oh nggak ada hubungannya. Saya mau kalau ngaplok orang, ngaplok aja saudara ya. Jangan, saya Kristen nggak boleh ngaplok. Enggak. Saya mau ngaplok aja. Sampai sekarang saya mau ngaplok orang, ngaplok aja, saudara. Enggak urusan. Saya kalau lagi di jalan, saya berhenti mau ngomelin orang, ngomelin aja. Bukan karena, oh saya Kristen, saya pendeta. Enggak enak, saudara, hidup begitu. Karena namanya buah, itu nggak bisa kamu paksain. Kalau memang kamu masih nggak baik, dan kamu merasa itu buruk, ya berarti kamu buahnya masih nggak bagus. Kalau kamu tahu itu nggak bagus, kamu perlu lagi datang sama Tuhan Yesus. Tuhan, kok aku masih ngamukan ya? Tuhan, kok masih aku tersinggungan ya? Kalau kamu seorang pengikut Tuhan Yesus, kamu kan berbuat dengan sendirinya. Kalau kamu pengikut iblis, maka kamu penuh dengan drama hidupmu itu tadi. Penuh dengan kemunafikan. Kamu akan menghakimi orang lain, sementara kamu sendiri lebih ruwet itu kayak si Edwin, ngata-ngatain si Marcel, narkoboy, narkocoy segala macam, dia sendiri etan, dia sendiri badar.
Ya, Pak salibnya gede, salibnya gede, saudara ya. Gede, makanya salibnya gede. Ngatain katanya di pas dia tercapul, dia sendiri lebih capul lagi. Malah pernah konangan di red light, itu kata Marcel. Ya kan, lebih ngeri lagi, saudara ya. Nah, sama ya ketika saya butuh ngocehin saya, ternyata berbalik sendiri. Semua yang orang tuduhkan ternyata berbalik. Kalau saya, saudara, saya lebih prefer kalau saya jelek, kalau saya ngoceh, emang ngoceh aja. Dan saya tahu, Tuhan, saya masih belum baik ya. Kenapa saya masih marah? Kenapa saya masih tersinggungan ya Tuhan? Tuhan, kenapa saya tadi masih marah-marah ya? Ya, saudara ya. Kalau kamu hidup clear, terbuka, hidup enak. Kalau kamu hidup penuh dengan drama, waduh, sial kamu, saudara. Tiba-tiba Tuhan tolak kamu di sorga. Udah kamu hidupnya drama, kamu mati ditolak. Mendingan kayak saya, kundulmu peang. Tapi saya yakin Tuhan terima saya. Sebab ketika saya salah, Tuhan, kok saya masih ngamuk-ngamuk masalah beginian ya? Kenapa masa beginian saya masih iri? Kenapa beginian saya masih dengki? Kenapa masalah beginian saya kok masih bisa menyimpan kemarahan? Nah, sebagian besar jawabannya apa? Karena saya memang temperamen. Ya. Lalu bagaimana? Ya saya harus tahu metanoia. Untuk mengatasi temperamen itu bukan Anda meredam marah dengan puasa, oh enggak, saudara. Metanoia. Meredam segala karaktermu yang tidak baik. Kalau kamu penakut, kalau kamu nggak sabaran, kalau kamu nggak berani ngomong, kalau kamu temperamen pemarah, kalau kamu gampang sedih, kamu melankolis, kalau kamu orangnya sanguin, itu kamu rubah dengan metanoia. Maka setelah kamu lahir baru, terima Roh Kudus, ya Roh Kudus itu akan membantu kamu metanoia, perubahan dari sehari ke sehari, semakin baik, semakin baik. Makanya jangan hidup dengan ritual agamawi, nanti kamu jadi pengikut iblis. Hiduplah dengan metanoia, hidup apa adanya. Ya, tentu kalau dalam komunitas ya nahan diri, jangan kamu di komunitas tiba-tiba kamu maki semua orang dimaki-maki. Aku ini memang temperamen, kamu semua orang maki-maki. Ya jangan, namanya kamu asosial, kamu perlu ke dokter jiwa. Ada masanya, kamu meledak. Tapi kalau kamu meledak, terus dikit-dikit meledak, kamu perlu ke dokter jiwa. Ya, saudara ya, coba hiduplah jangan agamawi. Berbuahlah dengan wajar. Bukan dipaksa, bukan dikarpet. Begitu kamu ada sesuatu, kamu harus tahu, kamu harus datang sama Tuhan. Tuhan, ada apa dengan hidupmu? Begitu hidupmu terlalu drama, saudara, hati-hati, kamu bukan pengikut Yesus. Kamu pengikut iblis. Ya. Dan akhirnya, kalau ada orang yang baik, kamu jengkel. Kalau ada orang yang bisa melakukan lebih baik dari kamu iri. Kayak Kain. Kerasukan. Ini kan, bapamu adalah iblis. Membunuh, menipu, pembohong, drama. Itulah pengikut iblis, saudara. Kalau pengikut Yesus itu apa? Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Clear. Ya, mau jadi pengikut Yesus atau pengikut iblis. Salibku gede-gede, tapi yang disalib ini setan, saudara. Mumet, saudara. Oke ya, saudara ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati.